Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dualisme dunia yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Hingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan. Hingga sempurnalah kehidupan kita di alam semesta. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membimbing kita dari zaman kezaliman menuju jalan yang lurus, jalan yang bertabur petunjuk menuju surganya. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tifara Husna Fadila dari SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara akan membawakan pidato dengan tema Akhlakul Karimah terhadap sesama. Saudara-saudaraku, Islam adalah agama yang mulia. Ia tidak hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita bersikap terhadap sesama. Semua itu terangkum dalam satu hal yang sangat penting, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah agar kita menjadi manusia yang berakhlak baik, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Akhlakul karimah berarti perangai yang mulia yang mencerminkan keimanan seseorang. Orang yang rajin beribadah tapi sering menyakiti sesama itu sebenarnya belum benar-benar memahami ajaran Islam. Allah bahkan memuji akhlak Rasulullah dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat tersebut membuktikan bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari penampilan atau kekayaannya, tetapi dari akhlaknya. Teman-teman yang berbahagia, akhlakul karimah terhadap sesama dapat diwujudkan dengan berbagai macam hal yang sederhana tetapi bermakna besar. Yang pertama yaitu jujur dan amanah. Kejujuran adalah dasar dari segala kebaikan. Orang yang jujur akan selalu dipercaya, baik dipercaya oleh Allah maupun oleh manusia. Mulailah dari hal kecil, seperti tidak berbohong terhadap orang tua, tidak mencontek saat ujian, dan menepati janji yang kita ucapkan. Yang kedua, sopan dan santun. Sopan santun adalah cermin dari hati yang bersih. Berbicaralah dengan lembut terhadap orang tua dan guru. Hormati teman dan hindari perkataan yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Ingatlah, satu kata kasar dapat melukai perasaan seseorang lebih dalam dibandingkan luka fisik. Yang ketiga, peduli dan menolong sesama.
Menolong tidak harus dengan harta. Terkadang senyum yang tulus, telinga yang mau mendengar, dan tangan yang mau membantu sudah cukup membuat seseorang merasa dihargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tetaplah bermakna besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sabar dan pemaaf. Dalam hidup bersama, kita pasti pernah disakiti dan dikecewakan. Tapi orang yang berakhlak mulia akan memilih bersabar dan memaafkan, bukan membalas dengan keburukan. Memaafkan bukan tanda lemah, tetapi tanda hati yang besar. Teman-teman sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam berakhlak. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan beliau mendoakan orang yang menyakitinya. Ketika Rasulullah dilempar batu di Taif, beliau tidak marah. Beliau justru mendoakan agar mereka mendapat hidayah. Itulah akhlakul karimah yang sejati, membalas keburukan dengan kebaikan, tetap lembut meski telah disakiti. Hadirin yang saya muliakan, akhlakul karimah tidak cukup hanya dipelajari saja, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari diri kita sendiri. Berbiasalah mengucap salam ketika bertemu. Menghargai pendapat orang lain. Jadilah teman yang setia dan tidak suka menjelekkan orang lain. Bijaklah dalam menggunakan sosial media, tidak untuk menyebarkan fitnah dan kebencian. Ketika kita memperbaiki akhlak diri kita sendiri, maka lingkungan akan menjadi lebih damai dan penuh cinta. Teman-teman sekalian, akhlakul karimah adalah hiasan yang paling bermakna bagi manusia. Ilmu tanpa akhlak hanyalah kesombongan. Harta tanpa akhlak hanya akan membawa kesengsaraan. Dan ibadah tanpa akhlak hanyalah rutinitas. Mari kita jadikan setiap pribadi kita menjadi pribadi yang sabar, pemaaf, dan peduli terhadap sesama. Semoga kita semua tergolong orang yang selalu menjaga akhlak dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah kehidupan kita. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza li wa lakum wastaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.